Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Daun dengan anggota kelompok Azahra Rahmadini, Nanda Fadila, Rahmi Maharani, dan Regina Novita. Langsung saja kita mulai presentasi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu konsep dan fungsi daun. 1. Daun merupakan organ tumbuhan yang sangat penting, pada umumnya merupakan bagian yang terbanyak pada tumbuhan. Daun terdapat pada batang. Bagian batang yang tempat duduknya daun atau tempat melekatnya daun disebut dengan buku-buku batang atau nodus. Dan tempat di atasnya daun merupakan sudut antara batang dengan tangkai daun disebut dengan ketiak daun atau aksila. Yang kedua, daun biasanya pipih, lebar, berwarna hijau, dan memiliki bentuk paling beragam dibandingkan dengan organ tumbuhan yang lain. Daun pada umumnya memiliki umur yang terbatas, sehingga pada saat tertentu akan gugur dan beberapa jenis tanaman meninggal berkas yang mati, jelas seperti pada nangka dan singkong. Sepanjang perjalanan, daun mengalami perubahan warna yang pada saat muda berwarna hijau muda, saat dewasa berwarna hijau tua, namun menjelang gugur akan berwarna menjadi pucat atau kekuningan. Pada tumbuhan tertentu, daun dewasa tidak berwarna hijau, tetapi merah atau kuning seperti pada tanaman puring. Yang ketiga, berikut ini merupakan fungsi daun secara umum, yaitu menyimpan cadangan makanan, misalnya pada umbi lapis bawang merah. Yang kedua, mengambil zat-zat makanan. Yang ketiga, pengolahan zat-zat makanan. Yang keempat, penguapan. Dan yang kelima, pernapasan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan daun. Pada awal perkembangan daun, aktivitas meristem daun menyebabkan terjadinya perpanjangan daun. Perpanjangan daun berikutnya terjadi sebagai akibat aktivitas meristem interkalar. Pelebaran daun terjadi bila meristem tepi daun aktif melakukan pembelahan sel. Bila aktivitas meristem tepi tersebut terbatas hanya pada daerah-daerah tertentu saja, maka akan terbentuk daun yang berbagi menyirip atau majemuk menyirip. Pada dasarnya, bentuk daun sangat tergantung dari perkembangannya, terutama pembelahan dan pembesaran sel. Selain itu, adanya kematian sel pada daerah-daerah tertentu selama perkembangan daun berlangsung juga dapat menentukan bentuk akhir dari suatu daun. Perkembangan daun seperti inilah yang merupakan dasar bagi terbentuknya basal daun, ujung daun, tepi daun, dan bentuk geometri daun yang berbeda-beda. Selanjutnya itu kelengkapan atau bagian-bagian daun. Alat pelengkap daun yaitu daun penumpu atau stipula, merupakan helaian daun kecil dekat pangkal tangkai daun untuk melindungi kuncup muda. Berdasarkan letak stipulanya dibedakan menjadi 4, yaitu stipula liberae, stipula adnantae, stipula axillaris, dan stipula interpetiolaris. Berdasarkan bagian-bagian daun, daun dibagi menjadi 3. Yang pertama, pupih atau pelepah daun, yaitu bagian daun yang melekat atau memeluk batang. Yang kedua, tangkai daun atau petiolus, yaitu bagian daun mendukung helaiannya dan bertugas menempatkan helaian daun sedemikian rupa untuk mendapatkan cahaya matahari. Yang ketiga yaitu helaian daun atau lamina. Bentuk dan ukuran helaian daun bermacam-macam sesuai dengan jenis tumbuhan. Selanjutnya yaitu macam-macam daun. Macam-macam daun dibagi menjadi 2, yaitu daun dikotil dan monokotil. Daun dikotil umumnya herba mesofilnya tidak berdiferensiasi, jaringan palisade tidak ada atau perkembangannya sedikit. Namun volume antar selnya besar, daunnya tipis, epidermis berkutikula tipis, stomata sejajar epidermis atau agak menonjol. Sedangkan daun monokotil, daun tumbuhan ini beragam dalam bangun dan struktur, dan beberapa mirip dengan daun dikotil. Daun monokotil terdiri atas tangkaian dan helaian daun. Namun kebanyakan berdiferensiasi menjadi helaian dan pelepah. Dan helaiannya berupa relatif sempit, secara tipikal tulang daun sejajar.
Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bentuk umum daun, yaitu dibedakan atas pertama pangkal daun tidak bertoreh yang berbentuk bulat telur pada kembang sepatu, segitiga pada bunga keempat, delta, dan belah ketupat. Yang kedua, bagian terlebar terletak di atas tengah-tengah helaian daun. Yang pertama, bulat telur sunggang, yaitu pada sawo kecik. Yang kedua, jantung sungsang. Yang ketiga, segitiga terbalik pada anak daun semanggi. Dan yang keempat, sudip. Dan yang ketiga, bagian pangkal sampai ujung daun sama besar dibedakan menjadi yang pertama bagian garis, yaitu pada rumput-rumputan. Yang kedua, bangun pita pada jagung atau zimais. Yang ketiga, bangun pedang. Dan yang keempat, paku. Selanjutnya, bentuk ujung daun dibedakan menjadi 6, yaitu runcing, seperti yang ditemukan pada daun oleander. Yang kedua, meruncing, ditemukan pada daun sirsa. Yang ketiga, tumpul, ditemukan pada daun sawo kecik. Yang keempat, membulat pada daun teratai besar. Yang kelima, terbelah pada daun nanas sembrang. Dan yang keenam, rompang pada daun jambu monyet. Selanjutnya, bentuk pangkal daun. Yang pertama, pangkal daun atau basifoli, yaitu tepi daun bagian bawah yang bertemu dan berdekatan. Yang kedua, pertemuan tepi daun pada pangkal pada sisi yang sama. Yang ketiga, pertemuan tepi daun pada sisi seberang yang berlawanan. Dan yang kedua, tepi daun bagian bawah yang terpisah oleh pangkal ibu tulang. Seperti pada gambar, yaitu runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang, dan berlekuk. Selanjutnya, bentuk pinggir daun, yaitu ada yang berbentuk rata, bertoreh, seperti pada daun mangga, angulus atau daun yang menonjol keluar, dan sinus, torehannya seperti pada daun terong, seperti pada gambar. Dan bentuk pinggir daun pula berdasarkan toreh-torehan daun, yaitu toreh merdeka, berbentuk bergerigi pada tanaman bunga tahi ayam, bergerigi pada ganda, bergerigi pada daun berluntas, dan pada tanaman cocok bebek. Yang kedua, bertoreh-toreh mempengaruhi bentuk daun, yaitu berlekuk, bercanggang, dan berbagi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu bentuk pertulangan daun. Satu yaitu fungsi sebagai rangka daun. Dua itu sebagai wadah untuk pengangkut unsur hara dari dalam tanah dan hasil fotosintesis. Menurut besar kecilnya dibedakan atas ibu tulang, tulang-tulang cabang, yaitu cabang tingkat 1, cabang tingkat 2, urat-urat daun. Berdasarkan susunan tulang daun, menyirip pada daun mangga, menjari itu pada daun kapas, melengkung pada daun genjer, sejajar pada daun jagung. Dan daging daun. Daging daun adalah bagian daun yang terdapat di antara tulang-tulang dan urat-urat daun. Bagian ini disusun oleh jaringan epidermis dan mesofil. Mesofil yang terdiri atas jaringan parenkim selain berfungsi sebagai tempat fotosintesis, juga berfungsi sebagai tempat menyimpan air, maupun tempat menyimpan cadangan makanan. Daging daun dapat dibedakan berdasarkan tebal tipisnya helaian. Berikut jenis daging daun berdasarkan tebal tipisnya daging daun. Satu yaitu tipis seperti selaput, contohnya paku selaput. Dua yaitu seperti kertas, contohnya pisang. Tiga yaitu tipis lunak, contohnya itu seleda air. Empat yaitu seperti kulit, contohnya nyamplung. 5 seperti perkamen, contohnya kelapa. 6 itu berdaging, contohnya lidah buaya. Permukaan daun. 1. Umumnya warna daun pada sisi atas dan bawah jelas berbeda. Biasanya sisi atas tampak lebih hijau, licin atau mengkilat jika dibandingkan dengan sisi bawah daun. Perbedaan warna ini disebabkan karena warna hijau lebih banyak terdapat pada lapisan atas daripada lapisan bawah. Dari hal tersebut, keadaan permukaan daun dibedakan atas licin atau mengkilap. Contohnya kopi beringin. Suram, contohnya ketela rampat. 3. Berselaput lilih, contohnya bagian bawah daun tasbih.
4 yaitu gundul, contohnya jambu air. 5 yaitu berbingkul-bingkul seperti berkeriput tetapi kerutannya lebih besar, contohnya daun air mata pengantin. 6 yaitu kasap, contohnya pada daun jati. 7 itu berkerut, contohnya daun jarong. 8 berambut, berbulu jika bulunya halus dan jarang-jarang, contohnya pada daun tembakau. Berbulu halus dan rapat. Berbulu jika diraba terasa seperti laken atau beludru, contohnya karsen. Berbulu kasar atau bulu kaku dan jika diraba terasa kasar, contohnya daun gadung. Berambut bintang, rambut bercabang, berambut duri, berambut amat kaku dan tegar. Berambut bulu, rambut seperti bulu, yakni rambut yang masing-masing berambut lagi. Berambut empuk, rambut pendek, lunak merapat pada permukaan. Berambut sutra, rambut tegak, rapat, lurus, lunak, dan mengkilap. Berambut wol, panjang, keriting, tidak teratur. Berambut seperti fil, jika rambut kacau yang tidak teratur, namun padat membentuk suatu lapisan padat. Berambut seperti sikat dan merapat, jika rambut kaku dan merapat ke permukaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sendi daun atau puffinus. Sendi daun adalah bagian tangkai daun atau tangkai anak daun yang membengkak, baik pada montokotil dan dikotil. Berfungsi sebagai engsel yang memungkinkan gerakan tersebut berbolak-balik antara bagian daun tersebut. Engsel tersebut disebut dengan sendi daun atau puffinus, yang bisa juga ditemukan antara tangkai dan helaian daun dan helaian anak daun. Sendi absisi adalah bagian daun yang lemah, di mana daun atau anak daun tersebut sebagian tangkai daun atau rahisnya itu akan patah. Biasanya sisa sendi absisi ini bisa dikenali dengan adanya cekungan yang melingkar di sekeliling tempat bekas daun. Sendi absisi itu seringkali membengkak dan menandai bagian yang akan patah atau berabsisi. Baiklah, materi selanjutnya itu daun penumpu atau stipula. Daun penumpu merupakan lembaran serupa daun kecil atau tonjolan yang akan tumbuh ketika kuncup-nya masih kecil. Dapat segera tanggal atau tetap tinggal lebih lama. Macam-macam stipula itu yang pertama ada stipula liberae atau daun itu penumpu bebas. Daun penumpu ini bebas terletak di kanan kiri pangkal daun. Yang kedua itu stipula adnate. Daun penumpu ini melekat pada kanan kiri pangkal tangkai daun. Yang ketiga itu stipula axillaris atau stipula interpetiolaris. Daun penumpu ini berlekatan menjadi satu di dalam ketiak daun. Yang keempat itu stipula petiola opposita atau stipula antidroma. Daun penumpu ini berlekatan menjadi satu dan berhadapan dengan tangkai daun, biasanya agak lebar sehingga melingkari batang. Yang kelima itu stipula interpetiolaris. Dua stipula yang berlekatan itu terletak di antara dua tangkai daun, biasanya terdapat pada daun yang duduk berhadapan pada satu kuku. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada pemoderator. Baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan pada materi, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.